Loh, kok sampai ke Pak Hagabet? Pak Pak Effendi. Effendi. Loh, sampai ke Fokus, sampai ke sini, sampai kok komplainnya ke saya? Yang saya, apa ya, yang bikin saya gatel, kok mereka komplainnya ke saya? Saya nggak tahu apa-apa. Makanya gugat juga nanyanya ke gue. Terus ya udah kita bongkar deh, ya dengan segala resiko dan juga menghindari banyaknya korban yang jatuh. Ya udah, kita bongkar ya, Gat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi TMC, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ini nampaknya teman-teman ya udah nggak sabar menunggu kelanjutan informasi mengenai sebenarnya bagaimana perseteruan antara para Polikardus ini. Antara Lina Wijaya and the gang melawan Elia Miron and the gang. Tetapi bisa kita lihat, nama-nama besar itu ada di kubu Elia Miron. Sehingga bisa dibilang ya, ini arah sedang berbalik. Bisa dibilang Lina Wijaya lah yang sedang terdesak. Karena memang kita lihat bantuan dari sang penggugat, Dewi Monyong, Sob Katul, dan sebagainya, itu membuat Elia sangat powerful. Kesannya powerful. Dan kita bisa lihat mereka membongkar aib dari Lina Wijaya. Tetapi kalau kita pikir ulang ya, terlepas dari semua aib Lina Wijaya, mau dia kumpul kebo, ini pun kalau benar ya, kalaupun benar, dia kumpul kebo, dia maling, ya maling motor, terus juga mafia donasi, dan sebagainya lah, ya kejahatan-kejahatan yang lain. Kalau kita bandingkan kejahatan tersebut, aib tersebut, dengan aib ya pihak Elia Miron, dalam hal ini aibnya apa? Aibnya adalah lagi bete, alias hombreng, tusbol, bahkan sampai kena HIV. Menurut kalian, mana yang lebih memalukan? Ini dua-dua aib yang memalukan, tapi menurut saya Elia Miron punya aib itu udah nomor satu itu. Nggak bisa dilawan gitu. Itu akan membekas selamanya, teman-teman. Selamanya itu. Akan dikenang. Bahkan kalaupun dia sudah tidak ada di dunia, itu akan dikenang. Pernah ada pendebat yang mewakili kekristenan, yang ngomong firman Tuhan, ya, yang ternyata adalah hombreng, yang ternyata adalah lagi bete. Itu membekas, teman-teman. Kalau Lina Wijaya, dia tinggal bilang, oh saya sudah bertobat, sama seperti Paulus. Paulus juga bertobat. Dulunya bejat, dulunya jahat. Kan begitu. Nah, tapi ini kembali ya, silahkan kalian yang nilai gitu. Karena kalau kita bicara kejahatan yang dilakukan Lina Wijaya, perasaan Polikardus yang lain juga lakukan gitu. Contoh, mafia donasi. Memangnya Polikardus lain nggak mafia donasi? Udah berapa banyak Polikardus yang terbongkar? Yang mencuri uang donasi, yang menggelapkan uang donasi, yang korupsi uang donasi. Udah berapa banyak? Itu yang ketahuan. Belum yang tidak ketahuan. Kan begitu. Terus kumpul kebo. Wah, kita tahulah bagaimana bejatnya mereka. Jadi, kalian yang nilai lah. Menurut kalian siapa lebih parah ya? Menurut kalian aja. Tetapi ini ada yang lebih seru. Ya, kita dengarkan dulu kelanjutannya. Karena banyak fakta-fakta yang terungkap yang luar biasa seru. Jadi, saya rasa teman-teman udah gak sabar. Mari kita dengarkan aja ya. Kita dengarkan, dan saya sudah mencatat apa-apa aja nih, fakta-fakta yang bisa kita ketahui, dan juga tuduhan-tuduhan. Karena nggak semuanya itu kan ada bukti. Kalau belum ada bukti, artinya ini masih tuduhan. Kita masih nunggu pihak Lina Wijaya untuk mengklarifikasi dan juga menjawab. Bahkan saya sudah menghubungi Lina Wijaya. Kalau teman-teman lihat, screenshot percakapan antara Lina dan Bang Zuma, dia mencari saya kan, minta nomor Dokter Akal. Bahkan dia DM ke saya. Dan dari kemarin memang saya tidak gubris, ini baru saya gubris sekarang. Baru saya gubris. Jadi, kita akan buat janji untuk ngobrol masalah ini ya, sekaligus tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh pihak Elia Miron. Oke, kita dengarkan video ini dulu.
Nah, Umi harus dibongkar. Kenapa? Ya, ini berimbas ke apologet yang lain. Kalau dia begini terus, apa namanya, kita tidak akan pernah tahu, gitu loh, Bu. Benar juga sih, kita bongkar-bongkar begini supaya kita berhati-hati. Ya, puji Tuhan, belum terlambat sih ini terbongkar, belum terlambat ini terbongkar. Karena apa? Karena akhirnya kita bisa tahu kedoknya itu seperti apa. Kalau saya bilang dia berdiri di dua kaki. Di Kristen dia cari untung, di Islam dia cari aman. Itu. Nah, kenapa dia yang saya bingung kenapa dia mualaf? Dia mualaf memang karena cari duit, Bu. Itu sesuai dengan pernyataan Pak RT-nya, ya. Sesuai pernyataan Pak RT-nya. Apa Pak RT-nya bilang? Pak RT-nya bilang dia mualaf sudah 2 tahun yang lalu. Saya kasih voice note Pak RT-nya ke Pak RT sama polisi sama dia juga ke Pak YP. Nah, Pak RT-nya tuh bilang dia sudah mualaf udah 2 tahun yang lalu. Pak admin nggak usah disebut namanya, Bu. Oh ya, sorry, lupa saya, Bu Debi. Ya. Nah, jadi sudah apa namanya, sudah mualaf 2 tahun yang lalu. Kenapa? Buat bisa dia cari pinjaman uang. Itu pengakuannya. Karena kalau buka website di Istiqlal pasti ketahuan, pasti ada nama dia. Nah, kemudian apa namanya, dia sampai 2 tahun tidak bayar kontrakan. Nah, yang punya kontrakan marah, makanya dia cari-cari cara lah. Kan kontrakannya tuh 1 tahun tuh 50 juta, Bu. Buset. Iya. Nah, jadi dia ini intinya mualaf itu karena bisa dapat pinjaman uang. Begitulah kira-kira. Nah, makanya saya bilang sama apologet, saya bilang kita berhati-hati. Kita kadang nggak tahu loh ya. Bahkan saya sebegitu dekatnya saya sama Daniel ya, sama Kiai Murtad, udah seperti anak saya sendiri. Bahkan dia tuh sangat sayang banget sama Sisi. Itu saya tidak pernah minta KTP-nya, datanya, apapun saya nggak pernah minta. Cukup tahu dan saya nggak pernah minta. Ya, kenapa? Kita takut, Bu. Suatu saat misal HP kita hilang, terus jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Saya selalu bilang begitu, gitu. Nah, sekarang kan kelimpungan semuanya. Waduh, nomor WA aku kan ada sama ini sama. Nah, ini nih. Maka saya bilang kita jangan terlalu percaya sih kalau saya bilang. Ya percaya boleh ya. Kalau sama Bu DB kan kita sudah kenal bukan setahun 2 tahun, benar nggak Bu DB ya? Iya. Maka saya bilang hal kayak begini 4 tahun ini kita kenal, Bu. Hampir 4 tahun ya? Lebih kali, Bu. Lebih, iya sekitar 4 tahunan. 4 tahun ya. Iya. Nah, kalau saya bilang sih kenapa ini bisa terjadi, coba Bu DB lihat rentetannya tuh selalu berdekatan banget. Dari mulai masalah apa ya waktu itu sebelum Razi ini dia dengan Mikana. Habis Mikana berantem lagi dengan siapa gitu. Terus masalah Razi, masalah Razi. Sebelum masalah Razi, masalah Elia. Kemudian Razi. Kemudian rentetannya cepet banget. Nah, harusnya ya teman-teman yang terutama yang main TikTok ya, apologet yang di TikTok, terlalu sombong dan gak solid. Beda sama kita, Bu DB, bener gak? Pak Sang coba lihat, kita kurang solid. Sehingga kita nggak tahu sama sekali apa sih yang terjadi. Kalau kita solid, seperti kita zaman dulu, Bu DB ya, nggak lama, semua bakal ketahuan gitu loh. Maka saya bilang, di WFM sih adem-adem aja ya, Gat ya. Makanya gitu loh Bu DB. Maksud saya orang-orang yang di YouTube, kita teman-teman yang main YouTube sudah lama, adem ayam aja Bu DB. Bener nggak? Nah ini coba lihat yang di TikTok nih, maaf ngomong, terlalu tinggi hati gitu dan gak solid. Kalau kita tuh bersatu ya kayak begini tuh cepet banget, karena dia kalau di rombongan kita, di grup-grup apologet tua-tua istilahnya ya, yang apologet YouTube, dia tuh nggak dianggap. Bener nggak Bu DB? Nggak ada namanya. Ya, kalau di TikTok mungkin gampang dia bohong-bohongin orang. Kalau di YouTube kan di Zoom
nggak bisa segampang itu dia bohongin orang. Nah, itu yang saya lihat sih Bu DB. Cuman ya berterima kasih sama Tuhan sudah dibongkar semuanya itu. Semua kaget ya, ya yang kaget ya kaget lah. Tapi Kalau aku Elia, sih kamu enggak. nggak usah takut. Tuhan pasti lindungi kamu. Jangan pernah takut. Dan keluarga kamu itu aja kamu nggak usah takut. Seperti waktu kemarin di komalnya si siapa, Kiai Murtad, eh, berdoa dan berjaga-jaga. Lain kali jangan lepas kontrol, jangan terlalu percaya dengan orang. Gitu Bu Linsi. Bu Linsi lagi Bu DB, ya kan? Ini ada Lina nih. Lina ada informasi apa Lina? Ini apakah Lina Ya, Wijaya? Shalom. Bukan, Bu. Shalom juga. Oh, kirain Lina Ya, Wijaya. Ya, ya. silakan Pak. Jadi Ini saya saya manggilnya Pak boleh, apa Bu nih? Bingung nih. ya di dua alam saja, Bu. Aduh, Ya, bahaya. jadi ini saya mau bertanya. Ini mungkin pertanyaan semua netizen, Bu, yang ada di live chat dan ada yang di dunia YouTube dan TikTok. Pertanyaan saya itu simple, Bu. Sekarang Lina Wijaya itu Kristen atau Islam? Nah, karena begini, saya melihat dia tadi, dia live di roomnya, nah, sementara dia situ membicarakan tentang kekristenan. Saya typing di situ, langsung dia bisukan. Dan banyak juga teman-teman yang menanyakan situ, ibu ini Islam atau Kristen? Langsung dia bisukan. Nah, ini kan masa kita mau bertanya sama orangnya, dia langsung langsung memut kita kan? Ini kan, jadi kita tidak tahu mau bertanya kemana. Jadi siapa tahu ada pencerahan. Apakah si Lina Wijaya itu Kristen atau Islam sekarang? Supaya teman-teman di bawah bisa jelas juga. Ya, makasih. Ini saya jawab ya. Saya jawab ya. Ya. Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Bu Iya, Linsi, iya, Bu DB. Oke, saya coba jawab boleh Bu? iya. Ya, gini loh. Dia kan mualaf itu kan 2022, berarti 2 tahun yang lalu. Nah, ya kan? Sementara di tetangganya, di RT-nya, taunya dia itu adalah masih mualaf, masih Islam. Tetangga-tetangganya kan taunya begitu. Bahkan Pak RT-nya pun, saya siap jadi saksi. Nah, ayo gimana tuh? Ya, itu. Nah, Ini saya Pak tidak RT-nya bisa tahu. dipanggil nggak nih? Oh, itu saya nggak punya nomornya, Bu. Kita Dia tanya bahkan pada kalau rumput yang misalnya dibawa bergoyang ya. ranah hukum, dia siap jadi saksi. Dia bilang begitu. Saya ada VN-nya kok, dia ngomong begitu. Nah, terus yang jadi masalah saya nggak tahu dari Islam, dari mualaf orang yang meninggalkan Tuhan balik lagi ke Kristen, apakah harus baptis? Nah, kan itu kan kita nggak tahu. Nah, ini juga ya ada tim yang juga sudah ke GRII, ke gerejanya melaporkan ini. Ya, gerejanya juga terkaget-kaget. Ya, Iya. masalahnya kan Teman-teman, ya, kita bukannya mau menjatuhkan satu sama lain ya, tetapi kayaknya ini semakin banyak korban. Ya, iya, duri dalam daging ini, Bu. saya diam selama 3 bulan, ya. Maksud saya diam karena ya nggak perlulah membongkar gitu kan. Mungkin nggak etis lah. Tapi kok semakin hari korbannya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, gitu loh. Saya juga diingatkan sama admin, hati-hati ya, karena dia sudah tahu banyak donatur-donatur besar-besar, bahkan dari Habaget ya, Pak Habaget itu siapa namanya, Pak Effendi Usman. Effendi Usman bahkan komplain juga gitu kan, Pak Habaget. Nah, loh kok sampai ke Pak Habaget, Pak Effendi, loh sampai ke Fokus, sampai ke sini, sampai kok komplainnya ke saya, yang saya apa ya, yang bikin saya gatel, kok mereka komplainnya ke saya nggak tahu apa-apa, makanya gugat juga nanyanya ke gue, terus yaudah kan kita bongkar deh ya, dengan segala resiko, dan juga menghindari banyaknya korban yang jatuh. Ya udah, kita bongkar ya Gat ya, akhirnya kita buka hari ini. Nah, saya sih berharap teman-teman yang pernah bersangkutan dengan yang satu ini ya, naik deh ke sini. Kalau perlu Lina Wijaya saya undang masuk deh
Jangan cuma nonton doang, klarifikasi lah di sini. Ya, kau kalau mau klarifikasi di sini dua pihak. Ya, jangan cuma kau sendiri lalu komen-komen ditutupin. Ya, nanti saya juga akan share di sini. Saya akan share. Oh, ini saya stop screen dulu ya. Saya akan share screen. Sekalian kasih lihat yang tadi pagi tuh. Nah, iya, ini Dua saya akun mau share dibisu ya. nama Pion sama si Payon tuh gila bener. Ya, ini semalam nih, semalam waktu saya ya, jadi pagi waktu siang waktu kalian deh. Cuma sebentar, cuma 1 menit 12 detik. Coba Anda perhatikan yang di sebelah kanan ya, ini kan Dewi Bulan sudah bergabung nih, ya. Dewi Bulan sudah bergabung. Kita lihat ya. Pernah, ya. Pernah nggak Bapak Jokowi dikabarkan juga itu apa keturunan Cina yang bla bla bla? Nah, Pertanyaan lagi yang terakhir, benar nggak semua itu? enggak. Terbukti nggak semua itu? Tapi Malina kan tidak ada bukti terbukti. dia. Tapi kalau Malina kan Sebentar. ada bukti. Sebentar dulu. Ngomong sendiri ngomonglah. Ya, yang saya tanya lagi, apa respon Bapak Presiden Jokowi dengan semua itu? Nah, ini di sini Anda lihat ya, di sini saya komen di sini butuh duit, ya. Ini saya komen di sini nih. Kursor saya kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan. Kursor saya Kelihatan, Bu, kelihatan. kelihatan ya. Kelihatan. Ini saya komen di sini butuh duit, ya. Lalu lihat nih sebentar lagi. Jadi tidak semua orang nomor 1 aja bisa Komen saya langsung dihapus, ya kan? Komen saya langsung dihapus, lalu lihat nih. You were muted by creator Ion for this live. Jadi saya di mute, ya. Nah, setelah itu lihat nih. digituin. Saya diblok oleh moderatornya si Dina, ya. Saya langsung diblok, jadi nggak bisa mengikuti live mereka. Pertama saya di mute dulu, lalu saya diblok, ya. Nah, kita lihat lanjutnya. Gue diblokir sama host. Ya, itu ya. Jadi si gugat pun diblokir, ya. Banyak yang di mute. Kalau pokoknya komen yang menjatuhkan atau membongkar si manusia kodok ini langsung diblokir, ya. Saya juga udah diblok, Bu. Saya juga sudah. Gini loh, kalau dibilang gua ngapain sih ya ngangkat-ngangkat begini, apa bilang oh si DB ngiri aja Malina. Gue bingung. Gue ngiri sama anak kodok kayak gitu. Hah? Maaf ya, dari tampang aja jauh, dari status aja jauh. Siapa dia? Amit-amit gue kalau sampai badan gue kayak dia, amit-amit kalau gue bentuknya sampai kayak dia, ya. Aduh, dia pernah loh menghina saya, ngejelekin saya di Komal, di live, pernah. Respon saya apa? Dia nggak kenal saya kok. Dan saya juga nggak kenal sama dia, ya. Gitu loh. Karena waktu dia pernah dia kesaksian di WHFM, saya nggak nanggepin, gitu loh. Itu aja. Ya, lanjut Lina KW dan gugat sama Dila, silakan. Ya, saya mau menanggapi Bu. Jadi memang ya kecurigaan kita ini ya memang ya boleh kita pantas curiga ya. Karena saya juga melihat kemarin 3 bulan yang lalu kalau tidak salah. Jadi ya kita kan ini bicara dunia spionase kan. Jadi saya melihat konten dari Bu Dewi Bulan dan sang penggugat yang mana itu mempromosikan dia supaya dia dikejar di reaction sama kadrun itu kan, ada konten dulu begitu. Nah, coba dong reaction kayak ini begini kan, pernah kan? Nah, ternyata Bu, para kadrun itu sama sekali tidak menanggapi, bahkan mereka seolah-olah membela si Lina ini, karena waktu itu membahas tentang ada seseorang yang kena sakit-sakit itu ya, dan itu digoreng habis-habisan. Nah,
dari situ saja kita bisa menganalisa, oh ada apa ini? Kok nggak kayak biasanya kan? Saya paham itu konten yang Ibu DB buat itu konten pancingan sebenarnya. Ya kita kan ya 007 juga kan. Nah, saya paham itu Bu. Nah, dan juga saya lihat kemarin juga di live, saya nonton ya di live-nya si Ibu itu, si Lina itu, dia cerita itu dia punya suami, katanya pejabat, terus anaknya pilot. Nah, apakah itu suatu kebenaran atau kebohongan? Dia cerita begitu di live-nya. Videonya masih ada, silakan dikorek di channelnya. Masih ada itu kesaksiannya. Ya. Masih ada. Betul, suaminya pejabat di Kalimantan katanya. Anaknya pilot. Nah, itu. Ya, katanya suaminya tuh pejabat Departemen Perhubungan. Cie, anaknya sekolah Katanya, pilot. loh, saya dengar lagi katanya dia ini seorang pengacara. Pengangguran banyak acara. Benar Ya. loh. Yang saya dengar Lina itu pengacara loh, pengacara hebat loh dia. Oh, gitu ya. Katanya begitu. Ya kalau memang dia benar pengacara, ya tuntutlah Dewi Bulan. Ini memang banyak memang kejanggalan Bu ya kalau kita menganalisis. Ya, jadi kan kita bisa menganalisis satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Nah, yang juga yang saya agak heran waktu itu, kalau kita masalah bongkar-membongkar ini, ingat kasusnya ini si Kiamat. Nah, coba bisa kita enggak mencari benang merah dari mana ini manusia padang gurun itu tahu bahwa oh ini kiamat. Nah, ini kan dari mana coba Bu? Dari mana tahu ya? Iya. Ya pertanyaan kan. Nah, dan ada juga beberapa juga orang yang enggak usah saya sebutkan di sini yang memang sudah ya mengungsi ke luar negeri. Ada beberapa orang, saya takutnya ini ada hubungannya Bu. Jadi memang ini momen ini sangat baik sekali, harus kita kabarkan. Ini kan kabar kebaikan ya. Jadi ya bukannya kita mengumbar aib ya, tidak. Kita memberikan peringatan kepada teman-teman yang lain, teman-teman yang sedang membela imannya ya, iman Kristen dalam hal ini, yang mana kita tahu orang-orang yang ya membela iman ya itu dan juga menangkis serangan-serangan dari orang-orang yang di luar sana, ya tentunya mereka kan dikejar-kejar kayak apa? Dicarilah apanya ini, oh ini dia tangkoi di sana, persekusi. Nah, ini kan nanti kan kalau misalnya ya dia punya pegang banyak nama, banyak data, ini kan kasihan teman-teman kita itu. Nah, dan juga yang saya masih herannya kalau misalnya ya ibu kita yang terhormat itu, Anda itu bukan seorang Kristen, ya saya minta tolong dengan sangat, ya berhentilah Anda berbohong di channelmu. Menyampaikan tentang Alkitab lah. Maksudnya jujur-jujuran aja lah, kita fair-fairan. Kalau Anda Kristen ya enggak apa-apa ya kita ya puji Tuhan Anda menyiarkan Alkitab. Tapi kalau seandainya Anda bukan seorang Kristen, lantas Anda ya mewartakan Alkitab hanya demi untuk sesuatu, ya saya mohon ya hentikanlah. Karena biar bagaimanapun juga ini kan banyak sekali mulai terbongkar. Bahkan saya kaget tadi seorang Elia Miron, ini yang dibawa Elia Miron, dia ngomong. Bayangkan Elia Miron ini public figure saudara ya. Dia kalau dalam dunia apologia dia sudah public figure. Siapa yang gak kenal dia? Dan orangnya langsung ngomong. Artinya kan ini kenapa kan? Nah, walaupun ya artinya belum terucap dari mulut si Lina bahwa dia itu Kristen atau Islam. Itu kita belum bisa mendengar itu. Tapi kan kita bisa analisis ya, menghubungkan antara satu dan yang lainnya. Ya seperti itu Bu. Iya, ini bro, walaupun dia bilang dia Kristen, apapun yang dia katakan, saya sarankan apologet Kristen menjauh dari dia. Ya, di TikTok, di YouTube, jauhi aja dia, nggak ada gunanya. Orang yang mualaf mau bicara Alkitab itu udah, bagi kita itu udah sampah, udah nggak perlu bicara Alkitab lagi, kalau buat saya. Mau alasannya begitu kayak apa, kayak udah selesai, gitu. Ya, di TikTok Gat, handle dulu ya. Gue kebanyakan minum kopi nih, Gat. Oke. Kalau di TikTok nggak usah ditonton, biarin aja. Ya kalau perlu di report aja tuh setiap kali dia live. Di report biar ditutup sekalian. Nggak ada gunanya.
Ya, saya bukannya apa gimana ya, cuma kalau orang yang dari RT 6 bicara Alkitab, apalagi kalau dia bukan Kristen, udah selesai. Apalagi kalau dia mantan Kristen, balik lagi ke sebelah, oh udah, buat apa ditonton? Isinya pasti penyesatan. Tipu-tipu mustihatnya pasti keluar. Itulah mereka. Itu harus lihat mereka gimana gitu ya. Oke. Ini siapa ini yang baru masuk? Ini siapa namanya? Silakan bicara. Open mic bro, silakan bicara. Yo, open mic. Halo. Anda keluar aja deh. Oke. Oke, pasang. Mau Boleh? dulu bang, tunggu kan? Oh, Ya. halo, Itu tadi pasang. ada. Oh ya, silakan. Oke. Jadi begini, kita kayak gini nih bukan kita apa ya, bukan kita iri atau apa ngapain. Oh, karena kita ini orang-orang lama, bener nggak Pak Sang? Betul. Siapa sih dia? Buat kita dia tidak terkenal di YouTube, orang juga banyak nggak begitu banyak tahu dengan dia kan. Sebenarnya apa? Yang kita takutkan adalah dia ini penyusup. Itu loh Pak. Paham nggak maksud saya? Iya, betul. Betul, Ya kan? betul. Waktu kita bongkar-bongkar tentang api, dia ngamuk-ngamuk. Bongkarnya tentang Elia. Ini orang ngapain? Ya kan? Kemudian dia ulang tahun undang polemuter muslim, ngapain? Gitu loh. Walaupun akhirnya mereka pada nggak datang kan. Nah, kita lihat tadi dia chat sama Zuma. Dan tadi saya juga dapat kabar seperti itu. Yang kita takutkan seperti itu loh teman-teman. Bukan masalah, oh kamu enggak, saya enggak ada ininya ya siapa dia. Kan gitu. Masalahnya yang kita takutkan seperti itu. Itu pertama. Kedua, akhirnya apa? Semua data yang ada di tangan dia, data para apologet, bisa saja dia sebarkan dalam kondisi seperti ini. Apalagi sudah ketahuan. Orang kan kalau sudah ketahuan kan gelap mata, sebar aja. Kan gitu. Sudah kadung. Nah, kedua, ini yang paling penting. Masa kita membiarkan si iblis, ya. Nah, ini nih, benar kata Alkitab. Si iblis pun tahu, kenal dengan firman Tuhan. Nah, ini contohnya nih. Iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Nah, ini contohnya. Maka firman Tuhan itu nggak pernah salah. Ya kan? Kita lihat, ya. Ini nih, kita membiarkan si iblis memberitakan Injil, si iblis memberitakan firman Tuhan. Kalau kita sepintas dengar, oh kayaknya bagus banget ya, dia tahu ayat-ayat firman Tuhan, oh dia jago. Sepertinya, ingat firman Tuhan, iblis pun bisa menyamar malaikat terang, iblis pun ngerti firman Tuhan. Ini contoh sudah. Makanya nubuatan dari firman Tuhan itu sudah digenapi. Dengan seperti ini kita lihat, oh iya. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Ya. Selama ini kita terlena, gak hati-hati. Nah, ini nih bahayanya nih. Ini bahaya nih. Lihat ya. Paspor si Ilya juga disebarkan. Betul. Ya. Betul, Ini kan Bu. kurang ajar. Iya, waktu itu sudah dibahas seperti itu. Ini data Si Ilya pribadi ini ya. Kalau di Iya. Amerika, ini namanya data breach. Ya. Saya nggak tahu di Indonesia. Dan ini hukumannya berat loh. Oh iya, Jadi kalau betul. saran saya ya, Ilya bisa lapor ke polisi karena datanya sudah disebarkan. Ya. Paspor lagi. Itu kan krusial. Karena kemarin Ini ada yang tahu. Ada yang tahu, Bu. Ya, ini Bu. udah kelewatan nih. Ya. Iya. Dan ini sebenarnya ini yang disebut penistaan agama itu ini sebenarnya. Benar nggak, teman-teman? Ini Betul, termasuk betul. penistaan agama. Sofi undang Sofi ke channel ini masih tidur. Saya dan Sofi itu bedanya 3 jam, ya. Saya udah minta si gugat kok untuk ngundang Sofi, masih tidur dia. Ini tuh masuk ke dalam hal penistaan agama loh, teman-teman, tanpa kita sadari. Dia mempermainkan agama, mempermainkan Islam dan mempermainkan Kristen.
sama-sama dipermainkan tanpa kita sadari. Itu loh, ya. Harusnya Udah hal-hal teman-teman seperti yang ini sudah kita terlanjur subscribe, udah unsubscribe aja. iya, Yang sudah terlanjur follow di TikTok, unfollow aja. Gampang kan? Kalau perlu blokir aja. bila perlu report Bu Dewi. Nah, ini masih ngajar Kristen di TikTok. Sekarang saya nanya, Makanya dia punya kredibilitas apa ngajar kekristenan? Hah? Udah cukup ya, banyak korbannya ya. Kalau sampai Pak Dia Harga pernah ini nggak sih sekolah Alkitab nggak sih dia? agak, Sekolah Alkitab nggak sih dia? enggak, rasa sih enggak. enggak. Sudah ke LAI segala. Enggak, itu katanya si Sofi lagi di komalnya siapa gitu loh. Panggil ke sini aja. Klarifikasi, atau mungkin dia nggak mau ya. Komandan Devano, Pak Sang. Ini di tempat saya sudah jam 10.16. Saya jam 11 kerja. Nanti biar si Gugat aja yang handle kalau masih banyak ya, Gat ya. Nggak usah lama-lama Bu, kita tutup aja nih. Udah lah ya, kita udah kasih informasi. Ya untuk apologit yang nonton, waspada sama Lina. Dia minta apa nggak usah dikasih. Minta alamat, minta nomor handphone, udah semua nggak usah kasih. Jangan Dia ada lagi satu ngedeketin si Bom-Bom kayaknya. Mungkin lagi Bom-Bom lagi banyak Sudah Bu Debe, sudah Pak Bom udah tahu sejak dari masa si Razi kemarin. Dan dia juga fitnah-fitnah Pak Bom, jadinya Pak Bom udah tahu. Ya, ini mungkin dia sekarang lagi ngedeketin si Ion. Si Ion emang ada donaturnya gitu? Si Ion dideketin udah dari lama, Bu. Ya Ini mungkin si karena udah Ion nggak ini ada lagi perlu nggak deketin. kita unfollow juga ini? Ion ini. Ya, unfollow aja, Pak. Oh, CAF ini bukannya tadinya grupnya bagus ya? Ya sudah tidak dibina sama Bu Debe, sama kita bagus dari mananya. Ya, yang nggak laku lah sebenarnya. Bu, boleh saya sedikit lagi? Ya silakan. Jadi saya mendapatkan fakta ini. Jadi faktanya begini. Kan di sini ditulis bahwa dia ikrar syahadat Agustus kan 16 2022. Nah, dia membuat konten pertama kali. Ini saya sudah cek langsung di channelnya barusan ini. Dia membuat konten itu, mengupload video di channel dia tentang Kristen. Judulnya Emak Cerdas Pilih Yesus Kristus. Itu tanggal 14 Januari 2023. Nah, artinya secara fakta kita punya dari Agustus kan dia mualaf katanya sesuai dengan tanggal ini ya. Kita lihat tadi Agustus tanggal 16 itu 16 Agustus kan dia mualaf di situ. Kalau kita hitung-hitungan September, Oktober, November, Desember. Nah, dia 4 bulan itu terus di Januari tanggal 16 dia mengposting tentang kekristenan. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kapan dia pindah ke Kristen? Apakah dalam jangka 4 bulan itu dia langsung masuk Kristen? Karena dia menyebut di videonya tanggal 16 Januari itu, 14 Januari, Emak Cerdas Pilih Yesus Kristus. 14 Januari 2023. Iya. Yang pertama dia. Nah, terus Agustus tahun lalunya itu dia mualaf, dia berpindah. Artinya dia punya waktu 4 bulan. Nah, apakah ini bisa dieksplor atau dikembangkan? 4 bulan itu dia ngapain? Apakah memang dia habis dari Islam dia minta dibaptis bulan depannya? Nah, itu kan saya rasa tidak masuk akal. Masa orang baru di mualaf bulan depannya lagi minta baptis, nah, baru 3 bulan kemudian bikin konten tentang kekristenan. Nah, ini kan mesti kita analisis juga ini. Itu sudah ditelusuri. Bro Lina KW sudah ditelusuri ke gereja. Jawabannya lusa, karena besok orang yang tadi ditelusuri ke sana, satpamnya, kemudian administrasi di gerejanya itu kaget, bahkan satpamnya sampai gemetar. Dia itu jemaat sudah lama di sini. Nah, besok kemungkinan ada tim lagi yang akan ke sana, follow up lagi. Kapan dia baptis ulang lagi gitu.
Nah, kita lagi di Kalau ini itu lagi diangkat di lagi besok Bu, kalau ada datanya supaya netizen bisa tercerahkan kan. betul, itu nanti akan diangkat. Makanya kebetulan tim yang ke sana kan juga apa ya, anak-anak yang kami mentoring juga gitu. Nah, besok apa lusa besok kayaknya tadi kan sudah ada yang ke sana. Besok mungkin saya ketemu dulu sama orang ini, kemudian dia berangkat ke gerejanya lagi untuk follow up sebenarnya dia ini masih jemaat atau bagaimana. Karena di di Agustus 2022 itu dia sudah kembali Islam. Begitu. Jadi sudah kita follow up sampai ke gerejanya. Itu, Bro. Ya Bu, mudah-mudahan bisa diangkat lagi supaya kita akan Oh iya, nanti makanya kita lihat 2 hari ke depan apa hasilnya itu, Pak. Mengejutkan ya teman-teman. Jadi dia mualaf tahun 2022, ya, tanggal 16 Agustus 2022 di Masjid Istiqlal. Dan dikatakan tujuan dia mualaf itu ternyata untuk mencari duit. Biar gampang dapat pinjaman. Saya juga bingung. Apa hubungan mualaf sama minjam duit? Memangnya ada tuh bank tertentu yang membuat persyaratan kalau mau minjam duit harus mualaf. Harus Islam. Setahu saya nggak ada. Atau mungkin ini maksudnya supaya dia gampang untuk mendapatkan simpati dari umat muslim. Dia bisa gunakan sertifikat mualafnya untuk meminta-minta ke orang-orang yang mungkin suka membantu. Ya, mungkin digunakan seperti itu. Mungkin ya, sekali lagi. Karena kita juga nggak tahu, dan tidak ada bukti bahwa Lina Wijaya ini menggunakan kemualafannya untuk meminta pinjaman. Pihak dari Fadilah Hafiz, ya si Fadilah lah, ini masih memberikan tuduhan, tapi tidak ada bukti. Belum ada bukti. Tapi sementara kita tampung. Bisa jadi, kalau kita lihat tahun 2022, bulan Agustus mualaf, tetapi di bulan Januari 2023 dia buat channel membahas kekristenan, ya, dan juga menjelekkan Islam. Ini konyol. Artinya dalam 4 bulan dia udah jadi Kristen lagi. Apakah Kristen beneran atau memang dia menganggap dirinya nggak pernah mualaf? Ada orang seperti itu kan? Dia merasa, oh saya nggak pernah mualaf, itu kan cuma main-main, oh itu kan sembarangan aja, itu kan cuma wah untuk nyari-nyari duit gitu kan? Ya kita nggak tahu. Apakah dia berpikiran seperti itu? Terus dikatakan kontrakan dia 1 tahun 50 juta. Mahal juga ya. Mahal juga ini 1 tahun 50 juta. Padahal itu bukan ruko, dan untuk apa juga dia ngontrak begitu mahal kalau pendapatan dia nggak cukup. Kalau nggak ada uangnya, konyol. Ya kita nggak tahu. Dan belum terungkap selama ini bagaimana Lina Wijaya mencari nafkah. Kita nggak tahu. Karena setahu kita memang dia single parent, bahkan anaknya itu ya spesial lah. Ya. Anaknya itu spesial sehingga butuh penanganan khusus dan butuh biaya yang besar. Dan kita nggak tahu Lina Wijaya ini kerja kantoran kah, jualan kue kah, atau apa, nggak tahu. Dan dia harus menafkahi keluarganya, itu wajib. Apalagi rumah masih sewa. Wah, berat. Ya, berat. Apakah dia menggunakan mualafnya ini untuk menipu? Ya, kita nggak tahu. Ya. Terus dibilang, dulu sama Mikana ribut, terus lanjut Elia, terus Raji. Ya, kalau kita lihat memang dalam waktu yang sangat dekat, dia ribut dengan banyak orang. Baru akhir tahun lalu Mikana, di awal tahun ya, di awal bulan Januari, ribut sama Elia, terus sekarang ribut sama Raji kemarin, bulan 2, besok nggak tahu ribut sama siapa lagi. Bisa jadi sama Dewi Monyong, bisa jadi dengan Pak Bom, atau Effendi Usman. Karena dulu dia dekat juga sama Effendi Usman. Waktu nyerang Raji, mereka dua combo nyerang Raji, tiba-tiba sekarang jadi nggak cocok, nampaknya. Dan bisa jadi bulan depan jadi berantem. Dari nggak cocok jadi berantem, kan gitu. Terus ditanya nih sama si domba bego, apakah dia ini Islam atau Kristen? Kan begitu. Karena kalau kita lihat 2022 mualaf. Ya, 2022 Agustus mualaf, Januari sudah bahas kekristenan. Dan ada satu hal yang menjanggal memang. Yaitu dia tetap menggunakan apa? Hijab. Ya, jadi bisa jadi tujuan dia kenapa pakai hijab
Kalau selama ini kan dia bilang, oh karena udah kebiasaan. Pret! Baru 4 bulan Anda sudah kebiasaan, luar biasa. Anda ngalah-ngalahin umat muslim. Artinya luar biasa iman Anda ya. Bahkan umat muslim pun nggak sekuat Anda imannya sebagian orang, terutama di kota besar kayak Jakarta. Baru 4 bulan Anda bilang sudah kebiasaan. Kebiasaan itu biasanya sudah sampai bertahun-tahun. Ini baru 4 bulan Anda. Konyol. Artinya apa? Ini kuat dugaan ya. Kalau ini saya katakan dugaan dari saya, karena ini nggak disampaikan oleh pihak Elia Miron, maka saya katakan bisa jadi tujuan dia gunakan hijab supaya tetangganya, ya kan ada tetangga tuh di dekat rumah dia, masih berpikir dia muslim. Karena dia keluar masuk rumah kan pakai hijab. Ya, dia keluar masuk rumah pakai hijab, jadi dikira orang dia masih muslim. Saya lihat, ya, saya duga tujuannya ke sana. Itulah kenapa dia pakai hijab. Ya, bukan karena dia suka, tapi karena terpaksa, supaya tetangganya nggak curiga, supaya tetangganya nggak tahu kalau dia sudah kembali jadi Kristen. Nanti bisa kena gitu kan, artinya mempermainkan agama. Mungkin dia takut, nanti dituduh mempermainkan agama, bisa berabe dia di kampung situ. Kan begitu. Terus dikatakan bahwa tim dari Elia Miron, ya, si Fadila, itu sudah mendatangi gereja Lina Wijaya. Kita tahu Lina Wijaya ini adalah bagian dari GRII, Gereja Reform Injili Indonesia, punyanya Stephen Tong, ya. Punyanya pendeta Stephen Tong, Atong, dan teman saya juga bagian di sana, pendeta di sana. Nah, ini cocok nih, saya mau WA, cuman masalahnya nomor WA-nya ada di handphone yang disita polisi, gawat. Ya, padahal saya pengen hubungi teman saya karena dia salah satu ya orang penting lah di gereja Reform ini. Ya, jadi saya mau nanyain gitu, kenal nggak sama Lina Wijaya? Karena menurut mereka satpam yang ada di sana kenal gitu, bahkan satpamnya sampai ini ya menggigil gitu, terkejut gitu, sampai gemetar. Dikatakan satpamnya sampai gemetar saat mereka menceritakan kronologis masalah ini. Dikatakan bahwa dia ini jemaat lama gitu. Artinya dari dulu dia jemaat di sana, bahkan kita lihat dia termasuk aktif. Termasuk aktif, dia ikut sekolahnya, ikut bimbingannya, ikut kegiatan dari gereja Reform gitu, bahkan mengklaim orang dekat dari Stephen Tong. Ya, dia mengaku sebagai orang yang cukup dekat dengan Stephen Tong gitu. Kan gitu. Terus dikatakan bahwa dia pernah ngomong, ya, dia pernah ngomong suaminya itu pejabat Departemen Perhubungan. Terus anaknya pilot. Ya kalau kalian pernah dengar, harusnya waktu itu kalian maki dia. Kau kesaksian kok plin-plan gitu. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Nanti ngomong C. Harusnya kalian marahi. Tetapi selama ini apa? Selama ini kan tutup mata. Polikarpus ini kan tutup mata. Selama dia masih menguntungkan bagi kalian, kalian tutup mata. Begitu ini jadi masalah, baru kalian tegur. Wah, kesaksiannya tuh plin-plan, nggak jelas, berubah-berubah gitu. Loh, kemarin kalian sudah tahu, kok kalian biarkan? Kok kalian biarkan? Ini kan kurang ajar. Ya, kurang ajar sekali gitu. Di saat dia sudah jadi musuh, baru kalian serang. Saat kemarin dia masih teman kalian, kalian tutup mata. Kalian biarkan penipuan ini. Konyol. Terus si domba nggak jelas ini ya, si domba nggak jelas ini yang menyamar jadi Lina KW, itu mengatakan nama asli Kiamat itu bisa jadi disebarkan oleh Lina Wijaya. Ya, disebarkan oleh Lina Wijaya sehingga umat muslim bisa tahu. Halo, bukan dari Lina Wijaya. Ya, tapi dari si Candy. Candy lah biang kerok dari terungkapnya beberapa Polikarpus. Ini biar kalian tahu. Terus ada tuduhan bahwa Lina Wijaya ini bukan Kristen. Ini kan tuduhan yang jahat ya dari si domba kampret. Ya. Bahkan dikatakan juga Effendi Kusman, si anak durhaka, itu juga udah bilang hati-hati sekarang, udah jaga jarak. Dan Lina Wijaya itu kenal dengan banyak donatur-donatur besar yang ada di tempat mereka. Yang jadi masalah kenapa takut? Kenapa sampai takut kalau donatur besar ini diekspos? Coba saya tanya. Memangnya apa salahnya gitu? Contoh nih, kalian tahu donatur-donatur yang suka membantu si Kores, Uniriva gitu. Bahkan terang-terangan tuh, Bang Hendra,
Kotoni, itu kalau bantu terang-terangan, Mbak D, nggak ada masalah. Kenapa? Kan nggak ada salah gitu. Artinya apa? Kenapa mereka ketakutan donaturnya nanti terekspos? Artinya ada pesan-pesan. Mereka takut nanti ketahuan ternyata donaturnya ini saat memberikan donasi, ada pesannya. Hujat Islam, buat marah umat muslim. Kalian harus begini, harus begitu. Ada hal yang ditakuti oleh mereka dan ditutupi. Sehingga seperti ini. Kalau memang dukung untuk hal yang baik, kenapa gitu? Contoh, dipertanyakan, kenapa kamu donasi ya buat si A? Loh, saya lihat dia bagus. Dia menyebarkan dan memberitakan agama. Ya saya dukung. Salah nggak donatur ini? Nggak ada masalah. Kecuali dia mendonasi untuk tujuan menghujat. Memang ada bukti dia menyuruh untuk menghujat. Nah, ini yang gawat. Karena kita dengar tuh dari Pak Ibnu Qolam ya. Kita dengar dari Ibnu Qolam bahwa memang ada beberapa donatur itu pinginnya tuh yang dibahas Islam. Jangan bahas Kristen, bahas Islam. Makin kamu serang Islam, mereka akan suka untuk berdonasi. Pak Ibnu Qolam yang bilang ya, bukan saya. Ada videonya, ada buktinya. Kita nggak berani asal ngomong. Kita bukan Polikardus, kan begitu. Terus dibilang Lina Wijaya inilah iblis yang menyamar, yang memberitakan firman Tuhan. Ya, karena memang dikatakan iblis pun bisa menyamar jadi malaikat terang. Ini kan kacau gitu. Bahkan dipertanyakan, apa kredibilitas dari Mak Lina sehingga dia berani mengajar Bible dan kekristenan? Kalau gitu dibalikan dong kepada kalian. Ini Polikardus ini siapa gitu? Apa kredibilitas kalian? Sehingga kalian sok-sok ngomong tentang kekristenan. Ada nggak bukti bahwa gereja menunjuk kalian untuk ngomong? Nggak ada juga kan? Jadi ngapain kalian komplain Mak Lina? Ya sama kalian dengan Mak Lina ini. Sama-sama Polikardus yang cuma cari masalah, yang disuruh oleh donatur untuk ngoceh. Kan begitu. Ya, terus dikatakan ini Lina Wijaya menyebarkan informasi pribadi Elia, nama bapak, nama orang tua, rumah, bahkan paspornya. Ya, paspor dari si Elia disebarkan oleh Lina Wijaya. Dan ini sebenarnya bisa dilaporkan ke polisi. Yes. Kalau Elia mau, silakan laporkan. Kalau Elianya mau, kan begitu. Tinggal laporkan. Apa yang dilakukan Lina Wijaya ini udah salah. Sama seperti Polikardus, memang kerjaannya tuh aneh-aneh. Ya, biasa itu. Terus disebut inilah penistaan agama. Yang dilakukan Lina Wijaya ini benaran penistaan agama. Yes. Sama seperti kalian. Kalian ini para penista agama kok. Banyak kali cerita. Ya. Sebelum nunjuk orang, kenapa nggak bercermin dulu? Kenapa nggak lihat wajah kalian sendiri? Tapi ya namanya juga Polikardus, mau gimana? Tapi nggak apa-apa lah, kita ikuti aja. Kita masih nunggu juga hasil dari mereka datang ke GRII, ya, tentang apakah Lina Wijaya pernah dibaptis ulang dari mulai 16 Agustus 2022 ya, sampai sekarang lah. Pernah nggak dia dibaptis ulang? Kalau nggak pernah, atau dia nggak pernah ngaku bahwa dia sempat mualaf, nah ini aneh. Ya ini aneh. Dan kalau dia mempermainkan agama atau enggak, ya silakan kalian nilai sendiri. Ya kita nggak tahu tujuannya apa, dan kalau bisa ya disertai bukti lah. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua ya, karena videonya udah kepanjangan. Makasih buat dukungan kalian, dan sekali lagi kita akan cukup hati-hati untuk membahas ini, karena kita tahu mereka ini serigala berbulu domba, teman-teman. Kita silap-silap bisa diterkam, jadi kita memang harus ekstra hati-hati. Jadi mohon maaf kalau kita ini pemberitaannya ya memang harus semut, ya semut. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.